Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang sangat saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini Allah kembali mengizinkan kita untuk bersama-sama hadir melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian sambil menunggu isya kita bersama-sama duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hidayah untuk kita semua, sehingga tambah umur, tambah istiqomah, dan pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat yang menyejukkan jiwa untuk para hamba. Cocok kitab ini bagi yang galau-galau itu, Bu, bagi yang sumpek-sumpek, bagi yang stres-stres ini. Dan saya lihat memang wajahnya ini yang hadir ini semuanya juga alhamdulillah tenang-tenang. Tenangnya karena di masjid, nanti kalau pulang ya sumpek lagi. Mudah-mudahan nanti pelajaran ini bisa menjadikan hati kita tenang ya, sehingga kalau sudah tenang maka berpikir itu selalu baik, positif. Dan hari ini kita akan membaca maqalah nomor 15 masih dalam tema dua nasihat. Jadi sistem dari metodologi penulisan kitab ini ada 2, nanti ada 3, ada 4, ada 5 dan seterusnya. Ini masih 2. Wal maqalatul khamisata asyrata. Dan pelajaran atau maqalah nomor 15. An Abi Bakrin As-Siddiq. Kalau diteruskan itu An Abi Bakri Siddiq, ada nun kecil di bawahnya. Kalau dipotong atau di waqaf An Abi Bakrin As-Siddiq. Kalau dilanjutkan An Abi Bakri Siddiq. Niki ilmu nahwu. Ini cara Jawa nih, An Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Pokoknya diantar Abu Bakar ya. Ya Abu Bakar ya Siddiq. Itu salah di dalam kalimatnya, tapi karena yakin ya benar saja Bapak Ibu. Jadi doa itu bukan karena kalimatnya, tapi karena
yakinnya. Dulu katanya ya hayyu ya qayyum itu diganti apa? Ya kayyumu ya kayyuku, ya kayyumu ya kayyuku. Padahal aslinya apa? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Itu doa apabila kita dalam kesusahan atau kesulitan. Baca itu Pak, insya Allah beres sebanyak-banyaknya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Bakar. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ada di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Abu Bakar ini siapa Bapak Ibu? Abu Bakar ini penggantinya Rasulullah. Karena pengganti sebutannya apa? Khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Dari kata kholaf, di belakang. Khalifah itu berarti ada berapa? Penggantinya Rasulullah ada berapa? Ya hanya Abu Bakar ini. Loh, yang lain apa Pak? Kayak Umar, Utsman, Ali itu apa? Khalifah? Bukan, itu Amirul Mukminin. Yang khalifah ya cuman Abu Bakar ini. Di samping beliau ini adalah pengganti Rasulullah, khalifah, beliau ini juga mertuanya Rasulullah. Karena anak putrinya dinikah sama Nabi. Siapa anak putrinya Bu? Aisyah. Oh, anak lagu nih saiki. Jadi Abu Bakar ini pernah memberikan penafsiran. Ai Abu Bakrin fi tafsiri dzalika. Ketika menafsirkan ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan ulah tangan-tangan manusia. Al-ayah. Jadi Abu Bakar ini pernah menafsirkan ayat telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan manusia. Jadi kalau kita melihat ada kerusakan Bapak Ibu, itu pasti disebabkan karena ulah manusia. Banjir, ulah manusia. Tanah longsor, ulah manusia. Tsunami, ulah manusia. Semuanya ulah manusia. Tembak-tembakan antar polisi, ulah manusia. Embo sing kecekel sapa iki kok? Masih diinvestigasi supaya ada objektivitas, harus melibatkan pihak luar. TNI AL siap untuk membantu mengotopsi. TNI AD siap untuk membantu. Kok tahu? Kalau ditelepon kali jenderale. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Sebenarnya daratan itu apa, lautan itu apa? Kerusakan di darat itu kerusakan yang nampak karena di permukaan daratan nampak. Tapi ada kerusakan yang tidak nampak. Apa itu? Kerusakan yang ada di dalam lautan. Bapak Ibu, kita memikirkan tentang kebesaran Allah yang ada di daratan saja sudah susah kita itu. Melihat kebesaran Allah itu loh susah. Tidak mungkin kita bisa melihat semua kebesaran Allah. Itu baru di daratan, belum di lautan Pak. Di lautan itu ada apa saja Bapak Ibu sekalian. Saya pernah di Dubai itu Pak, itu ada namanya akuarium bawah laut. Jadi kalau panjenengan masuk ke sana itu bisa melihat keadaan laut itu seperti apa. Padahal itu laut sebagian saja, bukan semua lautan.
Yang namanya ikan itu Masya Allah Bapak Ibu, modelnya macam-macam. Dari bentuknya, dari warnanya. Ada yang Masya Allah, ini apa ini? Mulutnya itu panjang, ada yang pendek, ada yang ikannya kecil, ada yang besar. Tak sawang aja. Ono sing mirip aku tiba iwak ini. Karangnya juga demikian Masya Allah. Jadi kalau ada orang itu tidak mau bersujud kepada Allah, ya berarti dia tidak pernah melihat kebesarannya. Matanya, pikirannya dan hatinya tidak pernah digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Apa katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Yang disebut daratan itu apa Pak? Al-barru huwal lisan. Daratan itu adalah lisan. Wal bahru huwal qalb. Adapun lautan itu adalah hati. Jadi seakan-akan daratan dan lautan itu ada di dalam tubuh kita. Daratannya itu adalah lisan kita. Sementara hati itu adalah lautan. Lautan itu hati kita. Fa idza fasadal lisan. Apabila lisan itu rusak. Lisannya rusak itu dengan apa Bapak Ibu sekalian? Jadi ada lisan itu rusak, daratan itu lisan, lautan itu adalah hati. Rusaknya lisan itu bisabbi seperti digunakan untuk mencaci maki orang. Jadi orang itu kalau sudah mencaci maki Bapak Ibu, itu artinya lisannya rusak. Dan kalau lisan rusak itu seakan-akan daratan ini rusak. Makanya semakin banyak orang mencaci maki, daratan ini semakin rusak. Niki napa sering mencaci maki sing hadir niki? Mboten. Oh, sering dicaci maki. Pilihannya dua Bapak Ibu. Kalau tidak mencaci maki ya dicaci maki. Saya sering pundi Bapak Ibu? Sering dicaci maki. Saya pernah merumuskan tentang kehidupan itu dengan dua. Rumusnya pakai me dan pakai di. Kalau urusan kebaikan itu harus pakai me. Kalau urusan keburukan pakai di. Menolong, apa ditolong Bu? Menolong, membantu, mentraktir. Nah, milih mana? Mentraktir apa ditraktir? Kalau orang baik Pak, milih mentraktir. Meminjami ya. Tapi kalau urusan jelek-jelek pakai di Pak. Saya lebih baik dibohongi daripada membohongi. Saya lebih baik difitnah daripada menfitnah. Saya lebih baik dicaci maki daripada mencaci maki. Saya eling-eling nggih, pokoknya ini apik me. Ini elek di. Milih mana Bu? Mendengarkan atau didengarkan? Mendengarkan dong apik. Jadi ya orang itu kalau suka mendengarkan itu baik Bapak Ibu. Kadang-kadang ana wong iku gak gelem ngrungokno, seneng dirungokno tok ae. Kalau saya mengajar seperti ini Bapak Ibu, saya didengarkan. Tapi lebih enak sampean mendengarkan. Saya ini yang berbicara ini resiko keplecuk lisannya juga besar, resiko salahnya juga besar, hisabnya di akhirat juga besar. Sampeyan enak Pak. Mantuk tok, ambek balik ngombe ae. Mulane mari isak mesti ngoyo ae. Jadi Abu Bakar mengatakan kalau daratan itu ada, lisan itu daratan, hati itu lautan. Begini Bapak Ibu, gampang. Panjenengan kalau berdoa pakai lisan itu sempit Pak. Saya mau tanya, sempit mana daratan sama lautan? Daratan sama lautan sempit mana? Berarti luas mana? Lautan. Berarti antara lisan sama hati luas mana? Hati. Panjenengan kalau berdoa sama, makanya dianjurkan doa itu dengan hati, jangan pakai lisan. Kecuali doa imam yang diaminkan oleh makmum, pakai lisan.
supaya tahu Bapak Ibu, imam iki njaluk apa sak temene. Ojo-ojo imame njaluk elek terus sampean amini. Tapi yang baik itu hati. Kalau sudah hati Bapak Ibu itu luas. Luas sekali. Kalau sampean pakai lisan Pak terbatas, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Barokahi umurku, barokahi rizkiku. Hanya itu saja. Tapi kalau sudah diam gini, hatinya yang ngomong luas Pak, senang dindi. Makanya ada orang itu doa ngangkat tangan sambil nangis. Ya Allah, ya Allah. Cari sebelah ini jaluk apa sih wong iki? Ya Allah ta'ai. Padahal sudah minta apa saja Bapak Ibu. Luas kalau pakai hati itu. Makanya orang itu kalau hidup dengan hati, makanya hidupnya semakin luas. Itu penafsiran dari siapa tadi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau lisan ini dipergunakan untuk mengumpat, mencaci, menghina, menfitnah, maka daratan ini akan rusak. Maka semakin banyak orang mencaci, akan nampak sekali kerusakan yang ada di daratan ini. Sekarang ini banyak nggak Bapak Ibu orang mencaci itu? Banyak, dan sekarang itu bangga kalau mencaci itu Pak. Bahkan kalau mencaci terus diviralkan itu, wah tambah top, pokoknya aku legoi. Ada dialog di televisi itu memang di frame jadi dialog Bapak Ibu. Awalnya dialog enak wis. Mungkin panjenengan sering nonton juga ini, antara dua orang saling berdebat. Awalnya enak, tapi akhir-akhirnya tuding-tudingan ini. Dan sampai antem-anteman bareng. Atau seperti di DPR juga sering terjadi. Awalnya enak musyawarah, tapi kemudian saling mencaci, akhirnya emosi antem-anteman. Nah, orang-orang yang seperti inilah penyebab kerusakan di daratan ini menurut Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau panjenengan mencaci orang, berarti Anda berperan untuk merusak daratan. Padahal kalau kita mau tahu hidup ini mulia itu apa Bapak Ibu? Ketika ada sesuatu, coba langsung, ya saya yang salah Pak, saya minta maaf Pak, selesai urusan. Salah satu karakter orang munafik itu apa? Nggak mau disalahkan. Seperti yang tertera di dalam Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 9, 10, 11 itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan merusak di muka bumi ini, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Ndak, aku ini orang baik kok. Jelas ditegur, gak gelem ditegur. Ala innahum humul mufsidun. Padahal mereka itu nyata-nyata berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, tapi mereka tidak merasa. Salah gak rumongso, ditegur gak gelem. Enten model kok ingatan ini Pak. Enten apa mboten? Bunti tiangnya gak teko, gak kira teko deh. Ini anak pengajian panas kupingi pokoknya. Terus apa lagi? Suka menghina, meremehkan orang. Makanya kalau ada orang menghina orang, mencemooh orang, mencaci maki orang, dia berkontribusi untuk merusak daratan Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya ada namanya bi'salismul fusuku ba'dal iman. Apa sejelek-jelek ungkapan adalah memanggil orang dengan apa? Ungkapan-ungkapan yang jelek. Itu hukumnya makruh bahkan haram Bapak Ibu. Kadang-kadang alasannya bergurau. Misalnya kalau orangnya lemu, bojone lemu diceluk, tong gentong tokon ditong. Engko nek kuru, trik kutrik. Nggak boleh Bapak Ibu. Loh, yai kok ngomong nirokno wong Surabaya. Jangan Bapak Ibu. Yang baik-baiklah ngomong itu. Ya kalau hatinya pas enak, kalau pas gak enak, dia marah, emosi, tukaran. Maka panggillah yang enak-enak. Sunnah kan ya di Al-Quran itu kita memanggil dengan panggilan yang paling dicintai, dengan pakai sandangan lakop. Lakop itu apa? Seperti kepada anak itu apa? Wahai anakku tercinta,
wahai kekasihku, boleh. Kepada istri juga sama Pak, sayang, cinta, beb, pakai alkoholah, beb itu apa sih rek? Nah, kalau sudah orang itu mencela, maka rusaklah daratan ini, bakat alaihin nufus, maka akan menangis Bapak Ibu, menangis. Jiwa itu akan menangis, jiwa itu akan menangis. Kita nggak terasa Bapak Ibu kalau mencela, mencaci biasa-biasa, tapi jiwa kita menangis. Jiwa semua umat manusia itu menangis kalau ada orang mencela. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, orang itu kalau memuji aura positifnya keluar, kalau mencela aura negatifnya keluar. Jadi kalau ada orang saling mencela itu negatif semua. Itu hawanya hitam, kalau di senter gitu pakai alat canggih itu hitam hawanya Pak. Tapi kalau orang saling memuji, ya itu auranya positif, warnanya jadi biru. Itu namanya foto aura. Oh, pernah tahu nggak foto aura? Ada fotonya Pak. Deteksi. Makanya rumah itu Bapak Ibu, kalau sudah dipakai untuk bertengkar terus suami istri, anak macam-macam, itu aura negatifnya akan datang dan pasti hawanya panas rumah itu. Panas. Tapi kalau di rumah itu semuanya saling senyum, saling sapa, saling memuji antara satu dengan yang lain, di samping itu di dalamnya dipakai zikir, rumah itu aura positifnya muncul dan pasti adem Bapak Ibu. Pengen adem, ojo tukaran. Jangan bertengkar. Jangan mencaci. Semakin banyak bertengkar, jiwa akan menangis. Ya, yang mendengarkan pertengkaran itu tidak ada enak Bapak Ibu sekalian, nggak enak. Dan hati semakin keras. Nah, kemudian wa idza fasadal qalbu. Jadi maksudnya an-nufus itu siapa Pak? Ai al-ashkhas mim bani Adam. Semua orang itu akan nangis kalau mendengar pertengkaran. Kapan itu ada orang bertengkar suami istri, ada ibunya Pak, ibunya bertengkar macam-macam. Ibunya ini nangis. Ojo tukaran pok nak, wis meneng. Kalau kalian memang saling membenci, wis meneng wae. Meneng wae. Jangan bertengkar, nangis ibunya ini Pak. Ya siapa orang tua yang tidak menangis melihat anaknya dan menantunya itu saling tuding, saling caci, saling saling semprot dan lain sebagainya, nangis. Yang mendengarkan itu tidak enak. Sampai ngurungok wong tukaran itu gak enak kabeh. Dan itu kalau dilakukan setiap hari bagaimana Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Wa idza fasadal qalbu, dan apabila hati itu rusak. Jadi rusaknya lisan dengan mencaci, rusaknya hati dengan apa? Birriya. Contohnya riya. Riya itu pamer terhadap amalnya. Salah satu contoh penyakit hati itu riya. Ya ada lagi namanya ujub, bangga diri, ada lagi al-kibr, sombong, ada lagi hasud, macam-macam Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi rusaknya hati itu berarti rusaknya lautan. Bakat alaihil malaikah, maka semua malaikat akan menangis Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang sombong itu malaikat nangis, orang iri malaikat nangis. Kalau ada orang mencaci maki, manusia semua menangis. Kalau orang iri, dengki, riya, sombong, malaikat nangis. Ternyata ada dua-duanya itu punya sifat seperti itu Pak. Yo ngamuan, yo senang mencaci, sombong pisan. Iku nangis no menungso, nangis no malaikat kabeh. Mbok. Ya apa ngoten niku. Ya kalau bisa hidup itu kan bikin orang tersenyum Bapak Ibu. Jadi orang itu kalau bahagia gara-gara kita itu kita mendapatkan pahala. Tapi kalau orang susah gara-gara kita, ya kita juga mendapatkan dosa.
Katanya hikmah, kila dikatakan al hikmatu, adapun hikmahnya fi annal lisana wahidatun, sesungguhnya lisan diciptakan hanya satu. Tambihun, sebagai peringatan, lil abdi, bagi seorang hamba, fi annahu la yambaghi, sesungguhnya lisan itu seyogyanya ayatakallam, mengucapkan, illa fima yahummuhu wa fi khair, diucapkan secara baik, ya. Kebaikan ucapan itu dengan dua, Bapak Ibu. Yang pertama, ucapannya baik, isinya baik. Jadi cara ngucapnya baik, isinya juga baik. Contoh nggih, ada orang, panjenengan tiyang sae nggih, jadi ngomongnya lunak, kemudian isinya itu baik. Panjenengan tiyang sae nggih. Coba suaranya diangkat. Panjenengan tiyang sae nggih. Ini kok ya gak tepat, Pak Bu. Utawa alus, Pak. Tapi isine lho, ngapunten nggih panjenengan kok kados bedes. Isi enak, Pak, bahasane alus, Pak. Jerone ana bedese iku lho. Ngapunten dalem tingali ket wau panjenengan kok kados bedes nggih. Bapak Ibu, orang itu kalau dihina, Pak, dia jelek itu tidak marah, Pak. Tapi kalau dihina, menyamakan dengan binatang, itu mesti mau marah. Masya Allah. Dan itu ada orang suami istri itu, kalau sudah saling menghina tukaran, Pak, kebun binatang keluar semua. Macam ini apa unta kon niku, situ jerapah kon niku, ini gajah kon niku, ini macan kon niku. Jadi kuwabe sak kebun binatang metu kabeh. Ya wis gak usah nang ono kromo, nang omah wis lengkap kebun binatang. Masya Allah. Panjenengan kalau tahu ciri-ciri ahli surga yang pertama yang disebutkan Allah di Quran apa? Lisan. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Di surga itu tidak pernah terdengar la yasma'una fiha lagwan, kata-kata yang sia-sia, wala ta'sima, dan kata-kata yang mengandung dosa, illa qilan salaman salama, kecuali kata-kata yang salam salam, damai, menyenangkan, menyelamatkan. Makanya orang itu, Bapak Ibu, ketika di dunia itu sudah bisa diketahui apakah dia nanti pantas masuk surga atau tidak. Wis ero kabeh, Pak. Dari mana? Ucapannya. Kok balak-balik nasi pencuk, ayo jelas iki wis gak kira guys, gak ono nasi pencuk-pencuk iki. Isine mesa-meso ae, Bapak Ibu. Sudah jelas dia telah memastikan dirinya bahwa dia tidak pantas masuk surga. Oh, ciri-cirinya sudah ada kok. Makanya begini, ada seorang ulama mengatakan, sesungguhnya orang hidup itu latihan, Pak. Latihan untuk memantaskan dirinya pantas di surga atau neraka. Tapi gak usah dituduh-tuduh, Pak. Ini untuk ngukur dengan diri sendiri. Ojo sampai nuduh wong. Engko ana wong tukaran wis jelas gitu lho. Neraka, nggone neraka iku. Wis potongan neraka jelas iku. Wis gak diragukan lagi wis. Potongan neraka itu. Kalau lah iya, gak usah diucap, Pak. Jadikan pelajaran saja. Ya pas wayahe ngomong neraka, dhek pas gak ngamuk. Akhirnya pas ngono ngamuk, dhek sing mangkel, dhek nyeneni wong diseneni. Oh, kon ya neraka kon niku ya. Masya Allah, Bapak Ibu. Jadi nampak sekali, Pak. Lah bayangkan kalau ada orang itu lesannya rusak, hatinya rusak, maka dia telah merusak daratan dan merusak lautan. Ya nanti bikin daratan rusak sama ini dari ini, Bapak Ibu. Kan dikatakan bahwa orang yang mencela itu kan doa, Bapak Ibu. Jadi doa itu yang justru yang ditakutkan itu apa? Dari ucapan. Ucapan yang baik menjadi doa. Ucapan yang jelek juga doa. Nah, biasanya kalau ibu-ibu ngantar sekolah anaknya itu kan turun dari sepeda motor, yang baik apa? Nak, salim sama ibu, nak. Cium apanya keningnya ini. Jadi anak soleh ya, nak ya. Hafal Quran ya, nak ya. Bismillah, sudah sana. Kadang-kadang ibu iku gak kober ngoten niku Bapak. Soalnya kesusu, tangini kerinan. Adek gak adus.
ngeterno anake sekolah, gak raup, durung salat subuh pisan. Telat. Bener-bener banter ngoten niku. Gawe daster pisan. Allah. Ngoten niku sing eling ana anake, Pak. Mama, salim dulu, Mah. Gak salim. Wis langsung mlebu kono. Wong telat ngono kok. Dia tidak sadar kalau dia itu merusak daratan ya itu, Pak. Wong model-model sing daster-dasteran yang merusak daratan ya itu. Wong anake njaluk salim malah disentaki ae. Allah. Ini yang nonton di streaming ini senyum-senyum, ya itu pengalamannya itu. Allah karim. Mestinya kan enak Bapak Ibu. Nak, hati-hatian ya, anak soleh, nak, hafal Quran, nak. Sudah, ya, jangan nakal. Ayo, nah, enak. Sama suami juga enak Papa. Semoga nanti Papa sehat walafiat ya. Insya Allah Papa dijaga sama Allah. Mama selalu mendoakan Papa dari rumah. Ya. Assalamualaikum Papa, I love you Papa. Wena Papa iku sok wena atine ngono iku. Daratan iku wis enak kabeh, Pak. Awas lho, Pak. Nang embong akeh arek ayu lho ya. Hati-hati lho, awas aja ngelirik-lirik lho ya. Awas lho. Awas sampean niku. Masya Allah. Ya wong wedok model koyo sing ngerusak daratan ngene iki, Pak. Wala wala quwata illa billah. Sapa ngomong persis iku mau. Kula ngene rokno kok. Ya kan ilmunya banyak di masyarakat ini Bapak Ibu. Nah, jadi intinya apa? Bahwa lesan menjadi daratan, hati menjadi lautan. Rusaknya lesan karena bohong, karena mencela akan merusak daratan, dan rusaknya hati ini karena riya, karena sombong, karena ujub. Maka apa Bapak Ibu? Kalau kita itu menahan diri, lisan kita tahan dari ucapan-ucapan yang buruk, dan hati kita tahan dari perasaan-perasaan yang buruk, maka sama halnya kita akan menyelamatkan daratan dan lautan. Inilah penafsiran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap ayat Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya beri kesempatan kepada para jamaah apabila ada sesuatu yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Ibu yang dulu, Mas Habib, dulu gak ada waktunya habis. Bunda silakan duluan ya, karena kemarin edisi yang lalu Bunda keduluan Isya, jadi gak keduman. Alhamdulillah ketemu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi temanya beda dengan. Nggak ada masalah Bunda. Saya mau menanyakan lebih afdal mana, kita itu kadang pernah membaca kayak kita kalau mengamalkan beberapa surat kayak Al-Muluk sebelum tidur, Al-Waqi'ah, Ar-Rahmah, itu lebih afdal yang mana, membaca amalan tersebut atau membaca Al-Quran tiap hari itu berurutan? Iya. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya sesuai tema Bu, sesuai tema. Tadi kan mencaci ya, ini baca Quran. Makanya orang yang baca Quran ini dunia ini akan adem Bapak Ibu. Ada doa, sebelum saya jawab ada doa bagus dari Rasulullah. Allahumma inni as'aluka imanan kamilah wa yaqinan shadiqah wa qalban khashi'ah wa lisanan dzakirah. Minta 4 ini Bapak Ibu. Allahumma ya Allah, inni as'aluka imanan kamilah. Aku mohon kepadamu agar diberi iman yakin yang sempurna, imanan kamilah, iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqah, dan keyakinan yang benar. Wa qalban khashi'ah, dan hati yang khusyuk. Wa lisanan dzakira, dan lisan yang selalu berzikir. Sudah pernah hafal enggak? Atau baru mendengar ini? Oke, sekarang ditirukan sama-sama. Allahumma inni as'aluka imanan kamilah wa yaqinan sadiqah wa qalban khashi'ah wa lisanan dzakira. Nanti rekamannya di setel sendiri, dihafalkan. Ya Allah, aku mohon kepadamu diberikan iman yang sempurna, yakin yang benar, hati yang khusyuk, dan lisan yang selalu mengingatmu ya Allah. Masya Allah.
Nah, Ibu, harus dua-duanya dilakukan. Ngaji Quran itu dua, harus ada yang tartib, harus ada yang wirid. Yang tartib itu dibaca sesuai dengan ini urut-urutannya. Habis Al-Baqarah ayat 1, besok 2, 3, terus Ali Imran, terus urut sampai khatam. Habis khatam 30 juz, terus lanjut apa, Bu? 31. Oh, diulang lagi 1 terus. Dan diwirid, Ibu-ibu. Karena sebagian ayat atau surat itu fungsinya diwirid. Al-Waqiah, surat Al-Mulk, surat Al-Kahfi, itu diwirid. Jadi dua-duanya harus, jangan hanya wiridan saja, nggak tertib. Lah terus kapan zaman hatamnya kapan? Masalah berapa bulan sekali hatam tergantung kemampuan dan tergantung waktunya. Silahkan 1 hari 1 juz 1 bulan hatam, 1 hari setengah juz 2 bulan hatam, 1 hari seperempat juz 3 bulan hatam, atau 4 bulan hatam. Ada lagi 1 hari 1 halaman, setahun pisan hatam. Silahkan. Jadi ada dua-dua, dipakai semua. Kalau malam itu habis Isya ada waktu baca Al-Waqiah dulu. Katanya Rasulullah dalam hadis, siapa yang baca Waqiah setiap malam tidak akan tertimpa kefakiran, rizki dicukupi sama Allah. Adapun orang yang membaca Tabarak mau tidur itu akan dihindarkan dari siksa kubur, nanti dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya. Atau surat Yasin, atau hari Jumat surat Al-Kahfi, baca. Jadi dua-duanya kita amalkan, diwirid, ditartib namanya, ya. Nggih, Bu, nggih? Oke. Baik, ada pertanyaan berikutnya mungkin Bapak atau Ibu, silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi menurut Ustadz itu ada beberapa penyakit hati ya. Salah satunya mungkin iri, dengki, riya. Kadang kita sendiri tidak merasa bahwa kita itu sombong, kita itu riya. Dan bagaimana cara kita bisa mengevaluasi diri, dan kalau kita mengevaluasi diri kita sendiri, kadang-kadang mosok sih aku sombong, mosok sih aku riya gitu. Perlukah ada pihak lain atau orang kedua untuk mengevaluasi diri kita? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cirinya orang sombong itu mosok sih aku sombong, itu sombong aja nih. Orang yang sombong itu tidak akan merasa dia sombong. Dan betul sekali Bapak Ibu, harus ada orang lain yang mengingatkan dia. Makanya kalau ada orang sudah, atau orang terdekat biasanya, istri, anak, sahabat, kontak sawang-sawang itu tambah suwe tambah sombong aja. Mosok sih, itu sudah sombong. Mosok sih kok gak terima ya, gak terima. Bapak Ibu sekalian, makanya ada ayat fala tuzakku anfusakum, jangan merasa suci, jangan merasa hebat dari yang lain. Dulu pernah saya sampaikan di sini, di kitab ini juga nanti kita bahas Bapak Ibu tentang terapinya yang diajarkan salah satu waliullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setiap kali kita melihat orang dan ada terbersit kita lebih hebat dari dia, langsung istighfar, Pak. Misalkan kita jalan-jalan ketemu orang rupane nggawa sepeda motor etek, dia sepeda motornya bagus, koyoke wong iki luwih melarat teko aku ae. Langsung istighfar Bapak. Istighfar. Artinya kalau kita merasa hebat, istighfar. Nah, setelah istighfar, setiap kali melihat orang langsung dibangun, dia lebih baik dari saya. Huwa khairun minni. Setiap kali ada perasaan langsung ditarik, dia lebih baik dari saya. Dan praktek itu harus di orang yang terdekat. Istri, banyak orang itu enggak, orang laki-laki suami itu sombong, sombongnya justru di hadapan istrinya. Lah potensi sombong ini akan berkembang di hadapan istrinya. Sombong ya orang lain sombong. Makanya ketika dia kepada istri tawadhu, assalamualaikum mama, apa kabar ma?
Mama hari ini masak apa? Nggak masak. Oh nggak apa-apa Mama, alhamdulillah ya. Kalau gitu kita GoFood aja mah, GoFood ya. Jadi kalau orang sudah sombong Pak, penyakit hati itu semuanya muncul semua. Tapi kalau dia sudah menyembuhkan penyakit sombong, yang ada itu enak semua. Ma, masak apa ma? Gak masak Pak. Wedok apa kok niku? Wis dikek blonjo kok gak masak. Mosok iku. Jadi kalimat-kalimat kan meremehkan dia Pak. Meremehkan orang lain. Makanya kan gitu. Jadi kalau kita melihat orang tua langsung dibangun, ya Allah usianya lebih tua dari saya, hidupnya lebih lama dari saya, berarti maksiatnya berarti ibadahnya lebih banyak dari saya. Jadi setiap melihat orang itu selalu dia lebih bagus dibangun Pak. Lihat usianya lebih muda, langsung dibangun, ya Allah usianya lebih muda dari saya, hidupnya lebih sebentar dari saya, berarti maksiatnya lebih sedikit dari saya. Cari celah kebaikan orang lain Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit terkikis nanti penyakit sombong itu. Dan hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah ada orang yang langsung mengatakan Anda sombong, berarti benar Anda itu sombong. Karena yang merasakan sombong itu orang lain, bukan dirinya. Gak ono wong sombong, rumongso gak ono. Nek rumongso ya gak sombong jenenge. Ketika iblis diminta sujud kepada Adam, menolak. Ditanya sama Allah, kenapa engkau menolak iblis? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apa jawabannya? Qala ana khairum min. Aku lebih baik dari kamu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dari tanah. Dan satu hal Bapak Ibu, yang pantas sombong itu adalah Allah. Maka tidak ada tempat orang sombong itu sejengkal pun di surga. Maka berbahagialah kalau kita punya teman sering ngeritik kita, Mas, omonganmu tok dukur Mas, kon niku sombong kon niku. Ngono ta Mas? Suwun ya Mas ya. Setungakno Mas supaya gak sombong maneh Mas. Gak sombong, aku gak sombong. Orang sombong itu persis wong mabuk. Wong mabuk itu lho Pak. Sampe nanti wong mabuk Mas, mabuk ya men. Jare sapa mabuk? Gak mabuk aku iki rek. Iki wis kerukunan hidup iki, gak mabuk aku, kerukunan hidup iki. Persatuan persatuan. Sapa ngomong persis iku mau ngawur ae. Mboten kanca-kanca sing mabuk-mabuk niku kanca-kanca kula kan kathah kanca-kanca niku Pak. Kon mabuk ta? Jare sapa mabuk? Gak mabuk. Aku cuma lagi santai aja, jeje. Bapak Ibu, yang kedua penyembuhnya adalah zikir Pak. Zikir itu menyembuhkan penyakit. Zikir, apapun semuanya, istighfar, sholawat, apalagi semuanya. Orang sombong itu karena hatinya tidak ada Allah, ya kan? Di hatinya itu ada dia dirinya maksudnya, bukan ada Allah. Makanya banyak zikir, insya Allah penyakit sombong itu akan hilang. Yang ketiga, ya bergaul dengan orang-orang soleh. Sering ke masjid Bapak Ibu, sering ke masjid, sering bergaul seperti ini. Insya Allah sedikit demi sedikit akan hilang. Ngoten nggih? Ada lagi? Okay. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan bahwasannya nanti di surga itu, maaf ya Pak Ustadz, itu katanya kan setiap lelaki dapat jatah bidadari 70, kurang lebih sekitar 70-an ya. Okay. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah sanjangi sinten kok sumerap ngoten niku? Saya mau tanyakan, apakah itu rasa cemburu itu fitrah atau dari setan? Anunya itu. Kalau di sana kan katanya sudah nggak ada perasaan cemburu, perasaan dengki kan nggak ada. Nah, kalau memang begitu kan berarti kecemburuan seorang perempuan di dunia ini adalah bukan bukan fitrah ya. Ya Rasul, anunya itu apa? Yang jadi pertanyaan saya seperti itu. Monggo dijawab Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang jelas cemburu itu hanya ada di dunia. Iri hanya ada di dunia. Termasuk sombong hanya di dunia.
Pokoknya penyakit hati yang nggak enak itu di dunia, Pak. Di surga semuanya hilang, nggak ada masalah. Termasuk ketika seorang istri melihat suaminya itu bersama dengan bidadari. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Kenapa? Karena istrinya itu sudah diberikan kenikmatan oleh Allah. Makanya kalau kita baca di dalam Al-Quran, salah satu ayatnya kalau nanti dibaca itu panjenengan mungkin kaget, Pak, kalau saya jelaskan. Dan ini pasti viral ini nanti. Itu di dalam surat An-Naba. An-Naba itu kan sering orang menyebutkan juz amma ya, Pak ya. Surat 78 itu ayatnya ayat 31, 32, 33. Saya bacakan ini supaya jelas. Innanil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mafaza, akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan. Hadaiqa wa anaba. Mereka akan diberikan fasilitas hadaik, kebun-kebun dengan berbagai macam tanaman, buah-buahan. Terutama anaba, anggur-anggur. Ini berlaku untuk siapa? Laki perempuan. Terus wakawaiba atroba. Maaf ya Bu ya. Dan laki-laki akan disiapkan oleh gadis-gadis yang muda-muda, yang montok-montok. Bukan ini porno, Pak. Coba lihat terjemahnya. Aknaba itu montok-montok. Semua Quran terjemahnya, Pak. Kalau zaman nggak percaya, berarti nggak tahu ngaji sama. Tapi setelah itu waka sandihako, dan gelas-gelas yang bertatakan permata dan mutiara. Maaf Bapak Ibu, gadis yang montok-montok itu untuk bapak-bapak. Gelas-gelas yang indah dari emas, permata, mutiara untuk ibu-ibu sudah disiapkan. Dan laki sama perempuan perbedaan yang paling prinsip apa? Kalau laki-laki syahwatnya kepada perempuan, kalau perempuan syahwatnya kepada harta. Dan itu nanti dimunculkan di surga. Jangan khawatir, Pak. Iki wedi mlebu swarga gara-gara apa? Engko nek bidadari sing wedok ngamuk. Iku donya. Nang swarga nggih mboten, Pak. Ibu-ibu sudah keselemur. Ibu-ibu dikasih jatah sama Allah, dikasih mas-masan, dikasih uang yang banyak. Malnya di surga juga indah, Bu, lengkap fasilitasnya. Jadi nanti kalau sampean, Pak, masuk surga, Allahumma amin nggih, disiapkan bidadari 70 macam-macam tadi itu, pamitan nang bojone. Ma, aku pamitan ya, Ma yo. Nanti, Pak, nyambangi bidadari sing nomor 5. Anda ndak akan cemburu istri, Pak. Paling ngomong ini, budal-budal loh, Pak. Mama gak ngurus. Mama pengen tekno duit iki lho, dompete mama akeh duit iki lho. Keselemur karena nikmatnya berbeda. Dari sinilah kemudian muncul statement kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu wajib berhias, wajib macak di depan suami. Karena yang dibutuhkan oleh suami itu adalah tubuhnya ibu, wajahnya ibu. Sementara bapak-bapak gak usah macak, Pak. Tapi saya menyambut gaya sing nemen supaya duwe akeh. Sing dibutuhno bojo sampean kudu ganteng sampean, tapi duit sampean. Pun paham gini iki? Nah, mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.